Halo guys, kembali lagi ke my channel Kutu Buku. Channel yang membahas dunia investasi, dunia finansial, dunia kesehatan secara gamblang, terbuka dan sistematis. Oke. Hari ini Sabtu tanggal 22 November 2025 ya. Ini lagi mode bersantai. Nah, berawal dari video ini guys, video YouTube, nggak tahu punya siapa, lupa. Ini baru tayang itu 1 jam 2 jam langsung nonton ya. Jadi channel ini eh, bahas ya dari segi mindsetnya, dari segi mindset. Jadi kalau di milestone keuangan itu kan kita punya target yang harus dicapai ya. Ini bahas dari 100 juta pertama. 100 juta pertama itu memang kalau orang dari nol itu berat banget. Jadi memang di Indonesia yang punya tabungan, yang rekeningnya di bank itu punya tabungan di atas 100 juta itu cuma 1,2%, 1%. Tadi dikatakan di video ini itu 1,2, itu kan banyak rekening yang double-double ya. Ya rekening saya aja kan ada empat udah jelas double-double kan ya. Itu berarti kan sebenarnya nggak nyampe 1%, paling cuma 0,5 sampai 1% itu yang punya dana itu 100 juta. Kenapa susah sih guys ya? Jadi di sini itu dibahas tentang mindsetnya. Jadi boros, nggak bisa nabung, lihat duit itu gatel, Jadi sebenarnya sebelum pada punya uang itu memang punya keinginan, kalau saya punya uang mau beli ini, kalau punya uang mau beli ini. Nah jadi saat dia punya uang ya udah pasti uangnya langsung habis ya. Ini di artikelnya ya. Jadi menurut data LPS itu hanya 98,8 jumlah rekening di Indonesia itu semuanya di bawah 100 juta. Nah, nah kalau kali ini kalau ini kan mindset yang dibahas ya di channel ini. Nah, kalau saya itu yang dibahas nanti bukan mindset tapi prakteknya, prakteknya langsung ke terapannya. Tapi uh, mindset itu yang paling penting. Mindset itu yang paling penting, itu harus jadi pondasi utama. Itu bener paling penting. Kalau orang udah punya bentuk mindset dan bentuk praktek itu lebih susah bentuk mindsetnya. Kalau orang udah punya mindset itu nanti lebih gampang. Praktek itu gampang banget, simple, sangat simple ya. Nah ini video ini baru post di tanggal ini guys, Sabtu 22, baru 1-2 jam. Nah saya itu berawal dari, padahal saya itu sebenarnya udah post lama guys. Nih ya, 11 Oktober, jadi udah sebulan lebih itu saya iseng-iseng nyari itu di internet ya. Yang punya tabungan 100 juta itu berapa sih di Indonesia ya? Itu 1%, saya udah paham sih, 1-2%. 1% itu yang punya tabungan di atas 100 juta itu 1% tadi guys. Kalau yang punya tabungan di atas 1 miliar berapa sih? 0,05 ya. Oke. Nih, saya 11 Oktober. Nah, hubungannya apa sih, guys? Eh kalau saya sering posting saham itu. Nih, kita lanjutin ya. Itu nah, jadi sebenarnya, guys, kenapa pada nggak punya uang segitu atau cuma 1%? 1% itu kecil ya. Nah itu sebenarnya susah nabung. Kita itu pertama mindset. Kalau mindset sudah terbentuk, jadi video ini untuk orang yang mau ngubah mindset. Nah caranya itu gimana sih kalau udah punya mindset? Kalau namanya nabung atau investasi itu kan ada tanah ya guys. Tanah satu itu, kalau orang zaman dahulu itu kan pertama itu tanah, pekarangan, tanah, properti itu ada tanah, ada rumah, ada pekarangan, ada sawah. Itu buat nabung susah. Maksudnya susah gimana? Namanya nabung itu kan kecil, kita keteng-keteng, kita kecil 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 kecil, lama-lama jadi bukit gitu ya. Contoh
ada rumah kalau sekarang harga sekarang ya, ada rumah itu harga ya pasaran mungkin 300 400 500 1 M. Namanya nabung kan nggak bisa kita nabung gaji setiap bulan ya UMK 5 sampai 10 juta, sejuta, mau beli rumah nabung dicicil dulu 1 meter, mau beli tanah sawah pekarangan dicicil dulu 1 meter, kan nggak bisa guys. Jadi kalau properti itu nggak bisa buat nabung. Jadi kalau mau praktek nabung pakai properti itu nggak bisa. Nah, terus yang kedua itu kalau orang zaman dulu juga ada emas. Nah, kalau emas itu bisa. Nah, emas itu bisa. Jadi saya sering diskusi dengan rekan-rekan sekantor guys. Jadi ada temen tuh udah kerja di perusahaan itu capeknya minta ampun, dari pagi jam 7 sampai pulang jam 4 jam 5. Itu kerjanya belum persiapan mau berangkat kerja itu dari jam 5 subuh, pulang-pulang nyampe rumah udah maghrib. Beliau punya toko lagi, nanti jaga tokonya Sabtu Minggu full. Kita sering diskusi nih, sharing, eh, Bapak M, sebenarnya kalau beliau juga sering minta saran ya, jadi tokonya itu untung nggak sih sebenarnya? Tokonya itu ya untung Pak Heri, tiap bulan itu lumayan nambahin, bisa untung cash itu 1 juta 2 juta, alhamdulillah kalau gede 3 juta ya, tapi uangnya nggak pernah terkumpul. Nah, ini diskusi ini udah lama, jadi mungkin 2-3 tahunan yang lalu lah, waktu harga emas itu mungkin 700-800 juta, waktu harga emas 600-700-800 juta 3 tahun yang lalu. Sekarang kan 2 jutaan ya guys per gram. Nah jadi saya saranin tuh ya coba nabung 1 juta 2 juta kalau bisa. Kalau rupiah itu susah, nabung rupiah itu susah, karena kalau di rekening terpisah pun kita lihat angka 1 juta itu, pengen beli ini pengen beli, diambil guys. Jadi nah, kalau emas itu sebulan kita beli 1 gram 2 gram, 1 gram deh dulu 600 ribu, tiap bulan lagi beli 1 gram lagi, emas batangan ya, bukan emas perhiasan nih. Belikan banyak emas batangan, Antam ada tuh. Saya tinggalkan di daerah Cikarang Bekasi ya guys. Jadi kalau Antam, gerai butik Antam itu ada tuh di Bekasi ada. Terus yang terkenal lagi ada Harta Dinata. Itu toko emas fisik yang gede internasional ya, nasional tuh, di semua kota ada. Beli emas tiap bulan 1 gram, tiap bulan 1 gram, setahun bisa 12 gram. Dulu di harga 600-700, sekarang 2 juta. Bayangin tabungannya udah berapa ya, 3 tahun 12 kali 3 36 40 gram misalnya, 40 gram di harga 600-700, sekarang udah 2 juta. Bayangin tabungannya berapa, 40 kali 2 juta itu berarti udah mungkin 80 juta. Nabung 3 tahun dapat 80 juta. Itu kalau nabung belinya 1 gram ya 600 ribu. Tadi beliau ngomong untungnya bisa 1 juta 2 juta, tabungannya lebih. Berarti kan nabung emas 3 tahun udah 100 juta pertama. Dapat tuh teman saya itu kalau mau ngikutin. Tapi ternyata godaannya lebih gede, ya. Beberapa bulan kemarin ketemu lagi, saya kalau ngikutin saran Pak Heri, nabung waktu itu, sekarang udah ngumpul banyak ya. Iya, tapi ya kayak gitu terus nanti. Saya juga ngomong, Pak, kayak gitu terus nanti kalau nggak mulai. Beliau mau ngomong mulai nabung emas, mau ngikut nabung saham, tapi kalau nggak mulai itu nggak ada. Jadi saya ngomong kuncinya mulai. Kenapa nggak kalau punya uang langsung beliin emas 1 gram? Kalau nggak saham banyak yang nanya tapi nggak ada yang mulai, langsung aja bikin ke Sekuritas, datang tuh. Mirai ada, semua kantornya nggak ada. Kalau yang di Cikarang Bekasi ya adanya di Jakarta. Mirai ada, Indo Premier ada, Mandiri Sekuritas ada, BRI Sekuritas, BNI Sekuritas, BCA Sekuritas, buahnya ada. Oke. Nah, kenapa sih sering pos saham nih ya guys? Ya jadi sebenarnya itu biar kita itu lebih mudah nabung. Kalau saham itu lebih murah dari emas, jadi beli 100 ribu bisa. Kalau
jarang orang yang tadi kayak teman saya yang bisa nabung, punya penghasilan di luar itu 1 nyampe 3 juta tambahan ya. Banyak yang cuma ojek online, bukan cuma, maaf, banyak yang sampingannya ojek online itu nabung juga mungkin 500 ribu. Beli saham bisa, beli saham. Jadi kalau saham itu kan beli harus 100 lot. Jadi kalau ada perusahaan yang satu lembarnya itu harga 5.000, 4.000, berarti kan kalau 4.000 kali 100 lembar 400 ribu ya. Kita nyicil beli itu 400 ribu tiap bulan, 400 ribu, 400 ribu. Nanti kalau dapat dividen ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 15%. Bahkan kalau lagi turun, saham turun itu dividen bisa 20%, guys. Jadi kita nabung 400, 400, 400 atau 500, 500 ribu, setahunnya kan 6 juta, guys. Nah, duit kita itu nggak cuma 6 juta, guys. Duit kita itu nanti jadi dapat 15% misalnya. Jadi dapat 1 juta lagi, dividennya 1 juta. Duit kita kan jadi 7 juta. Tahun kedua nabung lagi 500, 500, 500, dapat 6 juta. 6 juta tambah 7 jadi kan udah 13 juta. Nah, dapat dividen lagi nih, guys, 1,2 juta dividennya. Yang pertama kan 6 juta, dividen 1 juta. Ini saat duitnya udah tahun kedua 13 juta, dividennya udah 2 juta, guys. Tahun kedua dividennya udah 2 juta. Nabung lagi tahun ketiga 500, 500 tambah 6 juta. 6 juta tambah 13 mungkin 20. Dividennya bukan 2 juta lagi, guys, tapi 3 juta. Nah, harga sahamnya juga enggak kok 400, 500 ribu terus, guys. Harga saham itu naik. Tahun pertama tadi 400, tahun kedua harga sahamnya 5.000, tahun ketiga 6.000. Jadi harga saham itu naik. Kenapa kok harga saham naik, guys? Begini ya. Jadi ini teknis dalam banget, dibahas ke belakang nanti. Sekarang sekilas saja. Saham itu kan kepemilikannya, bukti kepemilikan atas aset perusahaan. Nah, perusahaan di Indonesia itu, guys, ekonominya masih tumbuh. Contoh deh perusahaan Indofood. Sekarang Indofood itu per lembarnya 10.000, guys. Jadi kalau beli itu 1 juta ya. 10.000 kali 100 ya 1 juta. Indofood itu dulu harganya itu saya ingat ya ada mungkin 1.000-an, naik ke 2.000, saya ngikutin tuh. Naik ke 2.000, 3.000, sekarang udah 10.000. Kenapa kok naik, guys? Karena penjualannya naik. Dulu yang beli, dulu Indomie harganya kan cuma 1.000, sekarang Indomie udah 3.000, guys. Indomie 3.000, minyak Bimoli, terus wafer-wafer macam-macam itu pada naik, pada naik, pada naik. Inflasi, harga naik, ya Indofood naikin produknya, harganya lah. Indomie yang dulu 1.000, bahkan dulu saya ingat beli Indomie cuma berapa ratus perak, sekarang udah 3.000. Jadi perusahaan nggak mau kalah. Kalau inflasinya naik, harga naik, ya dia naikin lah. Market leader naikin, nanti semuanya pada ngikut. Ya, karena harga naik, omsetnya naik, labanya naik, guys. Perusahaan yang labanya naik, bagi dividennya naik, harga sahamnya naik dari 1.000 ke 10.000. Nah, seperti itu. Jadi kita punya saham itu, kita itu punya aset perusahaan sepersekian. Jadi kalau kenapa naik-naik, ya karena omsetnya perusahaannya naik, perusahaannya berkembang. Makanya kalau milih perusahaannya, milih perusahaan yang produknya dibutuhin. Ada Indofood, itu jualannya kan consumer goods. Ya, terus ada lagi Ultra Jaya, produknya susu. Ada lagi Astra, produknya itu motor mobil. Bukit Asam, produknya itu batu bara. Batu bara buat apa sih? Buat pembangkit listrik. Ya, PLN, dijualnya ke PLN. PLN buat apa? Ya dia ngalirin listrik ke orang-orang, dibeli sama negara. Negara jualan ke orang itu dalam bentuk listrik, token listrik yang ngalir terus seperti itu. Kita bisa jadi bagian. Ada Bank BRI. Bank BRI itu apa? Ya orang nabung di situ, diutangin ke rakyat-rakyat kecil, UMKM yang di pinggir-pinggir, di desa-desa, di pelosok-pelosok. Pegadaian punya siapa? Punya BRI. Ya, seperti ekonomi ekonomi Indonesia ini masih kecil, guys. Sangat-sangat kecil kalau kita ngomong bandingin dengan Amerika ya. Jadi contoh sekecil ini. Semua duit di Indonesia itu ada 9.000 T. Saham TBK ya. Di Indonesia itu market value-nya itu kalau nggak ya 10.000 T lah. Di perusahaan itu, satu perusahaan itu
udah 10.000 T cuma satu, jadi senegara berbanding sama satu perusahaan, jadi sangat imut sekali, potensinya masih gede. Oke, kita lanjut dulu ya. Nih, baca cash saham bukan buat semua orang ya. Kalau saya sering posting itu cuma banyak orang yang ya banyak yang nyinyir ini itu saham 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 saham. Nah, nyebutnya mudah sih, daripada saya nyebut saya punya perusahaan ini, punya perusahaan ini kan susah nyebutnya. Banyak orang yang sering nanya kalau ya sampean main saham ya. Ya, nih saya sering bandingin guys. Video yang pertama saya itu bandingin kontrakan berbanding saham, ada nanti saya lampirkan linknya. Video kedua itu kita bahas tentang yang crash 2020 tuh, kenapa saya kok jual semua aset, jual mobil, semua masuk ke saham, yaitu nyampe 2 tahun itu 5, 6, 7 kali lipat itu saat crash ya. Terus ini minggu kemarin gak bikin video karena si kakak lagi sakit, ini dipaksain ya bikin video sambil santai. Nah, nanti mungkin di minggu depan kita bahas jual rumah lagi ya di tahun 2025 karena ada crash kecil. Nih, ini bedanya kontrakan sama saham guys, tuh baca aja ya. Terus nih kontrakan itu ini nih, jadi intinya itu sebenarnya saham itu cuma buat bantu biar kita bisa nabung, ngumpulin uang. Nih teman, pengalaman pribadi, saham itu udah lumayan lama tapi mulai baru aja. Banyak yang kenal lama tapi takut mulai. Setelah saya sering posting, banyak banget teman-teman yang ngikut tuh, jadi bisa ngerubah habit. Banyak teman yang positif guys, positif. Di teman-teman saya itu udah bisa, ada yang nabung itu nyampe di saham ya guys. Itu ini karyawan level bawah ya, itu ada yang nabung, ada yang punya 70 juta, 40, puluhan, belasan. Tuh ada teman-teman, itu satu grup sama saya, itu ada, saya bikin grup investor ya, jadi buat sharing-sharing pengalaman, buat yang tanya-tanya daripada tanya japri, si A japri, si B japri, si C japri, pertanyaannya berulang-ulang, makanya bikin grup aja. Jadi kalau ada yang tanya itu udah tanya di grup aja, nanti banyak yang nimpalin. Jadi semua investasi ya, ada tanah, ada emas, ada saham ya. Investasi itu banyak, nggak kita kotak-kotak, kita saling bandingin. Ada yang Bitcoin tuh udah mulai Bitcoin oke juga sih, saya nggak ada tapi oke ya. Jadi intinya itu nabung, kita harus nabung, punya penghasilan di luar kerja kita guys. Nah nih, rumus masuk 1% orang, yaitu 1% tadi yang punya tabungan 100 tadi loh guys. Yang pertama itu kita kerja, punya sumber uang. Kan saya tadi kan ngomong mau itu ya guys, mau ke praktek ya, praktisi. Yang pertama itu kan kita harus kerja, semua orang udah kerja lah. Oke. Yang kedua itu penting nih, habit surplus. Habit surplus itu artinya apa? Jadi kita punya uang lebih kan, ada yang nyari di luar kerja, oke, nggak apa-apa. Ada yang nggak dapet sampingan, itu nggak apa-apa. Yang penting habit surplusnya guys. Bukan kita pelit ya guys. Di masa tua ya, saya udah tua kan, berumur udah kepala 4, itu kita ngandalin orang tua udah nggak mungkin. Orang tua udah nggak mungkin kita ngerepotin orang tua. Ngandalin anak ya jangan diandalin, anak masih kecil-kecil. Dan banyak yang besok ada anak ini makanya banyak anak, jangan diandalin. Jadi semakin hidup semakin ke belakang itu semakin susah, pasti itu semakin susah, karena uang dicetak makin gede, inflasi makin gede. Bahkan besok ke depan itu udah diprediksi banyak orang nggak bisa beli rumah, semuanya sewa.
Ayo coba ditunggu 2030 45 besok serem. Ya jadi jangan ngandelin anak, ngandelin diri sendiri. Yang diandelin itu aset kita nyisin duit nabung, nabung sebulan 500 kayak 100 sejuta. Itu pertama make money, yang kedua habit surplus. Nabungnya jangan di uang cash, jangan di uang ya, uang rupiah. Nabungnya dibeliin emas yang bisa diketeng-keteng tadi ya guys. Yang pertama bukan properti, properti nggak bisa diketeng ya. Saya mau beli rumahnya mas, boleh nggak? Boleh, tapi tak cicil tiap bulan 500.000 ya. Ya nggak bisa guys, yang bisa itu emas, saham, reksadana. Reksadana itu apa sih? Reksadana itu ya kita beli saham tapi nitip orang. Ini resmi nih, resmi. Reksadana tapi biaya gede ya guys, untungnya. Mending langsung ke saham langsung. Kalau nggak paham caranya, tanya saya, Japri boleh, komentar boleh, nanti di YouTube nih di upload, tak ajarin detail gratis ya. Gabung grup saya tuh tadi, full time investor tuh gratis, saham ya, emas saham, apalagi ya guys, emas saham reksadana. Ya udah nggak banyak guys. Bitcoin mungkin kalau yang seneng ya, kalau saya belum belum masuk sih ya. Oke, tadi kan make money, habit surplus. Yang ketiga investing. Kenapa kok harus investing sih guys, kok nggak di uang rupiah ya? Uang rupiah itu inflasi guys. Saya masih ingat saya TK dulu. TK tahun berapa ya? Mungkin tahun 90-an kali ya, 90 atau 80 sekian. Saya kalau jajan itu guys, cuma pakai uang itu 25 perak. Jadi uang yang terendah itu saya lupa apakah ada 5 perak atau ada 10 perak. Kak, antar lagi video itu. 25 perak itu dapat apa sih guys? Waktu dulu sekolah TK SD itu saya ingat dapat arem-arem kayak lontong gitu, isinya ayam, dapat ciki-cikian, dapat es. Itu 25 perak guys. Coba bayangin ya, bayangin tahun 90-an ada orang bapak-bapak nabung uang 25 perak, 25 perak, 25 perak, dikumpulin di bawah kasur nih kalau nggak dipeti. Ya, setelah sekarang tahun 2025 berarti nabung 45 tahun, 90, 2000, 2025, nabung 35 tahun guys. Nabung 35 tahun, uang 25 perak, 50 perak tadi ditaruh di peti, sekarang dibongkar harta karunya guys setelah 35 tahun. Apa yang terjadi? Dikumpulin guys uangnya 25, 25, 25, 50 perak, 100 perak, dikumpulin. Wah, uangnya udah 3 juta. Dia merasa kaya banget nih. Orang tinggal di itu guys, ceritanya itu kakek-kakek mungkin ya, ini cerita fiktif ya. Kakek-kakek, maaf bukan fiktif, ada ceritanya nih, yang aslinya realnya ada. Tinggal di desa nggak paham dunia luar kan, dia merasa kaya. Saya kaya nih, punya tabungan 3 juta tahun 2025, 3 juta. Bapak-bapak dipikir dia jadi orang kaya banget. Sekarang 3 juta ya buat hidup sebulan guys ya. Makanya jangan di uang, kalau apa-apa itu jangan uang. Makanya emas, coba kalau zaman dahulu tahun 90 itu beli emas. Makanya ini ada cerita nih ya, kenapa sih Cina-Cina banyak yang sukses. Orang merantau Cina-Cina ke Indonesia itu guys, dari dulu tahun 80, sebelum 80-an lah guys, itu mereka itu ngoleksi emas waktu harganya masih beberapa puluh ribu. Bener, beli ada yang nyampe 1 kilo, nyampe disimpan di dalam tembok, bangunan tembok itu disimpenin emas, saking banyak emasnya itu. Makanya kalau Cina banyak yang sukses kaya itu, dia itu emas. Nah dulu emas kan nggak boleh banyak-banyak ya. Nah setelah emasnya naik naik naik, mereka kena imbasnya. Habis itu setelah emas nih, yang kedua itu pada properti. Properti booming, beli 100 juta properti naik 1 M, nah 10 kali lipat. Pada punya uang itu orang-orang Tionghoa seperti itu. Nanti cerita saya bahas juga di video berikutnya. Setiap satu Sabtu kita upload ya. Oke. Nah tadi kan udah kita bahas ya, yang bisa buat untuk cicil nabung itu nggak banyak ya. Kalau emas ya monggo beli emas disimpan,
Yang saham monggo bisa tanya saya detail ya. Saya dari 2012 itu udah upak-upek di saham, tapi belum berani belinya reksadana. Nyampe 2017 kita dalamin, ternyata reksadana itu mahal, kita jual semua. Daftar saham itu 2017 akhir atau Desember awal 2018 lah, sampai sekarang ya. Itu aset udah naik mungkin 15 kali guys. Serius ini, serius ya, 15 kali. Nah nanti mungkin kalau ini krisisnya kecil ini krisis kecil nih 2025 kemarin ya, April Mei 2025 ada krisis kecil kemarin kan, sempat jual rumah tuh. Nanti minggu depan kita bahas. Nah 2 tahun lagi guys, saya beli saham nih di harga kemarin 3.500 atau 3.400. Nah tahun depan, bukan tahun depan, 2 tahun lagi harga sahamnya itu 6.500, hampir 2 kali lipat. Dividennya 10%, 2 tahun itu 20%, sahamnya itu udah naik 90%. Jadi duitnya udah 2 kali lipat guys. Yang naik, yang sekarang aset saya itu 15 kali lipat, 2 tahun lagi jadi 30 kali lipat kan guys ketemunya. Se ekstrim itu kalau di aset saham itu guys. Tuh, yang mau belajar ya monggo ketemu saya, Japri, masuk grup, main ke rumah. Banyak yang udah main ke rumah sini belajar, akhirnya jadi mantep setelah ketemu, ngobrol mantep ya. Ini contoh milestone-nya. Milestone keuangan itu apa sih? Buat target kita, bukan buat pelit guys. Tetap kita ada tanggung jawab, sedekah, ngasih orang tua itu wajib ya. Jadi dengan kita ada bisa ngatur uang itu kan, kita bisa punya lebih kelonggaran guys. Yang dulu mau sedekah, mau ngirim orang tua, nggak ada uang ya. Kalau kita bisa ngatur kan, ada uang lebih, itu bisa buat lebih macam-macam lah. Oke. Nah ini udah 20 menit guys. Biasanya saya kalau tipe kak, kalau ngasih bikin video itu 20 menit aja. Mungkin hari ini cukup ya. Targetnya itu kan ini anak bangun ya. Jadi saya sekian dulu ya guys. Jadi terima kasih. Syukur-syukur kalau video bermanfaat, di like, subscribe, tonton full ya. Kalau ada komen monggo ya. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.